Jadi, ya Bang. Baik. Oh, lama ketemu nih. Sehat, no? Sehat, alhamdulillah. Makin budak Pak ya Bang nih. Oh, biasa lah. Hidup harus jangan terjadi banyak masalah. Harus ceria. Memang hidup harus seperti itu. Kita tidak ada yang menciptakan musuh, tidak menciptakan lawan. Kalau kita menciptakan musuh lawan, pening kepala gitu. Cepat tuh. Berkerut semua. Dan nggak pacak senyum. Nah ini yang efeknya. Kalau lo tidak pacak senyum, semua penyakit akan ada. Sendiri nih, Bang? Sendiri lah. Oh. Kita bisa lu lah nih. Oke. Kalaupun ada kisah lebih bagus. Sebenarnya Sambil ngopi. Kopi dah. Hitam. Nih berapa hari ini kan memang bagus lapas lah. Ini namanya dulu ya sedikit pencerahan lah ya Bang ini. Berapa hari ini kan ada isu berita bukan isu sedangkan yang beredar tentang DJ Book Bubble. Kemarin ada diberitakan salah satunya bahwa ada bocoran istana bahwa salah satu dari nama yang diusulkan dibuatkan kepresnya. Menurut apa mudah istana itu melihat bocoran yang kayak gitu? Begini. Untuk penggantian gubernur karena untuk pelaksanaan persiapan pilkada, penjabat gubernur yang harus tetapi dalam peraturan pemerintah pun karena kita bicara tentang adanya hak warga negara, warga daerah itu sendiri, aspirasi ini yang harus juga ditangkap oleh pemerintah pusat. Jadi kalau hanya mereka menunjuk sepihak, saya pikir tidak bijaksana istana. Berarti dalam hal ini ya Mendagri ataupun presiden harus memperhatikan suara-suara harus masyarakat. memperhatikan ya, karena dalam fit and proper test salah satu syarat juga harus bagaimana dia bisa nggak mewakili keterwakilan daerah. Apalagi setahu kita tidak ada fit and proper test ini kan? Iya. Atau ada beberapa pengujian tes-tes ya, yang dilakukan, penilaian. Tetapi setidak-tidaknya harus ada penilaian bagaimana dia ini orang ini mau punya tak mampu tidak mewakili keterwakilan daerah itu yang dia harus duduk untuk mengganti. Karena apa? Tidak bisa semena-mena. Jabatan yang akan dipegang ini kan lama. Dari 2002, 2003, 2004, 2 tahun dia akan pegang. Atau sampai habis 2025 sampai 3 tahun dia akan pegang. Seandainya kalau dia sampai 3 tahun, ini bagaimana perkembangan dari PAD daerah tentang kesejahteraan rakyat di daerah itu sendiri. Seandainya kalau dia tidak mampu mewakili keterwakilan daerah ya, itu sendiri, menguasai wilayah apa ya. Tidak. Atau ya syarat itu dia mampu tidak menguasai wilayah. Ya. Berapa wilayah yang dikuasai dia? Bukan semata-mata dia ditunjuk karena satu senioritas dia, kepangkatan dia. Pangkatan memang jelas ada di situ ya, yaitu pejabat tinggi media di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Itu ada pasal 205. Ayat 10. Nah, tetapi pemerintah pusat harusnya melihat itu tentang bagaimana orang ini mampu tidak membangun kebijakan untuk di daerah itu sendiri di dalam masa yang sangat panjang ini. Kalau dia 2 tahun atau 3 tahun ini bagaimana? Yang berarti kalau ini menurut pendapat Pak Terry ya,
ya isu yang beredar ini tentang ada bocoran dari istana itu ya kecil ya kemungkinan berarti kan. Itu kecil kemungkinan karena apa? Ini kan bisa saja trik orang untuk membangun opini, Manuver lah. ya atau manuver Ya. yang akan dilakukan mereka. Sah-sah saja lah mereka lakukan itu. Tetapi itu tadi kita harus berpikir bagaimana daerah kita. Tapi salah satu contoh saya dengar juga di berita tuh kemarin Ridwan siapa tuh? Ridwan zaman karena saking nggak ngetopnya, abang juga nggak tahu gitu. Dia Dirjen Minerba. Nah, Sewaktu dia ada paparan tentang peraturan-peraturan baru mengenai Dirjen Minerba, termasuk itu salah satu adalah pertambangan timah. Waktu dia ada paparan itu lewat Zoom meeting, saya juga ikut pernah dengar. Saya pikir sistem pertambangan timah di daerah ini. Dia pikir sistem pertambangan di daerah ini sama dengan sistem pertambangan batu bara, pertambangan biji besi, nikel, dan lain-lain ya. Kalau itu mereka satu hamparan. Iya. Kalau kita tidak. Spot-spot kita ya. Sementara penambangan juga di kita lebih dominan ditunjang oleh Kayak rakyat, tambang rakyat yang hidup. Ini dia tidak bisa lihat. Makanya aturan dia sedemikian ketat kemarin. Saya juga merasa sangat anut dengan aturan yang mereka bangun. Ya. Seakan-akan aturan dibangun itu adalah untuk kepentingan pengusaha besar. Ya. Akibatnya apa? Tambang rakyat akan mati karena terbentur dengan peraturan dari Dirjen Minerba itu dari itu saja. Ya. Kalau dia mau maju dulu menjadi pejabat gubernur, saya tidak tahu bagaimana akan jadinya. 1 tahun saja dia duduk tentang. Berarti kalau abang tadi kondusivitas masyarakat ini masih dipertanyakan ya kalau itu bisa terjadi. Iya, harus seperti itu. Karena tadi pemerintah pusat kemungkinannya mereka pasti bijak ya, dalam menentukan ini siapa yang harus ini ke depan nanti. Yang mereka akan berpikir siapa yang lebih mampu untuk itu. Karena tipe Pak Ridwan itu tadi dia adalah saklek orang yang sekedar mengikuti aturan dari atas. Sementara yang harus memimpin di sini dia harus juga ada fleksibilitas di dalam kepemimpinan itu. Apalagi ini nyangkut 1 tahun, 2 tahun ke depan. Ya apalagi kita tahu informasinya kan beliau ini kan tinggal 11 bulan lagi. Habis itu pensiun berarti ya kalau orang yang mau pensiun ditempatkan di sini, takutnya menjadi ya ada ketakutan sebagian orang seperti itu, bisa saja. Takutnya dia malah bukan mimpin tapi malah menimbun masalah bagi masyarakat sendiri, dan dia akan nimbun mungkin kekayaan dari sini. Yang ditakutkan orang kan itu. Ya. Karena waktu yang begitu singkat. Iya, kalau kita bicara tentang program ke depan. Mereka kan mungkin mudah berdalih. Saya kan cuma penjabat. Iya. Ketentuan dari pusat. Iya. Akhirnya apa? Orang akan melihat pusat sendiri yang diserang. Pusat sendiri yang punya masalah. Iya. Padahal masalah ada pada orang itu sendiri. Semuanya di tangan pada akhirnya. Iya. Nah, kita tidak mau masyarakat kita terjebak dengan kita ngomong ini kesalahan pusat. Ya. Sebenarnya pusat pasti bijaksana untuk ngatur itu. Kebijakan mereka pasti usaha. Saya yakin. Ya. Informasi yang berkembang juga. Ya. Ya katanya ini ada permintaan salah satu tokoh politik di Indonesia
beliau ini mau diberi kesempatan untuk menjabat ini karena mau balas budi. Jadi yang katanya keluarga Pak Ridwan Jamaluddin itu dulunya pernah mengurusi, merawat Bung Karno. Nah, ini kan ada semacam balas budi. Sementara kita bicara tentang kepentingan masyarakat Betulan, bagaimana menurut Bapak kalau itu memang benar, tapi mudah-mudahan itu benar. Tapi kabar yang berkembang dan di beberapa grup WhatsApp, Facebook dan lain-lain ini santer. Begini, kita yang realistis ya. Itu kan kadang-kadang bisa menjadi mungkin pendapat seseorang, Ya, mungkin pendapat kelompok yang lain, ya, seperti itu. ya bagian dari mengoper lah. Iya, bagian dari mengoper itu ya biarkan aja mereka. Ya, Karena kita tetap berpegang, pusat pasti bijaksana mengenai itu. ya, Tapi di mana kebijaksanaan pusat? Saya selalu sering berkali-kali di WA saya kasih status kebijakan publik itu harus sejajar dengan moralitas publik. Apabila kebijakan publik tidak sejajar dengan moralitas publik, maka akan tercipta banyak tekanan-tekanan terhadap moralitas publik. Kepentingan, kebutuhan publik ini banyak mengalami tekanan. Akhirnya yang berkembang siapa? Para pengusaha, para investor di belakang. Rakyat kita akan tetap terbatas seperti itu. dan itu Makanya rentan, harusnya nanti untuk daerah ini rentan untuk suatu kondisi kita. Ya. Saya selalu ngomong, kalau mau cari pemimpin, cari yang mampu, yang membangun kebijakan publik itu harus sejajar dengan moralitas publik. Baik, ini terakhir nih Bang. Hari udah mau malam juga nih, mau pulang nih. Kan ada 3 kandidat ya, Ejibuk yang diusulkan, informasinya itu ada 3. Yang pertama Pak Ridwan Jamaluddin, itu kalau nggak salah jabatan sekarang ini itu dipegang, kemudian Bapak Bang Jarto, kemudian Bapak K.A. Tajudin. Menurut Abang ya, ya kita bicara dari kecakapan, penguasaan wilayah dan lain-lain segala macam. Antara 3 ini yang lebih pantas lah ya, yang mungkin resistensinya atau yang sangat minim konflik kepentingan di Bangka Belitung ini, dari 3 nama ini siapa menurut Bapak Abang? Kalau menurut saya Jarto, karena apa? Dia lebih kenal, dia pernah di sini dulu. Ya, Ya, dia adalah salah satu ASN di Pemprov. ya, Tidak dia pindah ke Jakarta, bertolak belakang dia dengan kebijakan-kebijakan. pernah PLT Bupati juga ya? Pernah. Ya. Dan yang jelas dia lebih mengenal Ya, setiap sudut di sini. baik. Dan baik dari segi kita ngomong bagaimana tentang Wilayah atau ya, karakteristik Abang masyarakat itu ya. kalau karakteristik mungkin karakteristik itu semua bisa, Ya, tetapi bagaimana dia akan bicara, dia akan tahu tentang kebutuhan orang. ya, Karena satu, dia kemarin sekarang di sekda, ya. otomatis dia tahu banyak ini masukan-masukan Termasuk atau keluhan-keluhan masyarakat terhadap apa kepentingan mereka, kebutuhan mereka, keperluan mereka. Dia banyak tahu tentang itu. Di mana kekurangan, di mana kelebihan yang oleh kawan-kawan pengusaha. Yang kita takut ini ya, cuma di belakangnya ada investor yang akan bermain. Ya. Karena kepentingan kepentingan mereka akan menggali SDA kita. Ya. Seperti yang sudah atau yang terjadi sekarang ini. Menurut Abang berarti Bapak Nazarudin mampu untuk Dia menghadapi masih mampu untuk itu. Saya pikir dia yang mampu untuk itu, menanggulangi itu. yang paling penting di Bangka Belitung ini kita tentang kondusivitas lah ya. Yang Bukan paling dalam penting. artian saya harus dukung Naryoto, tidak. Ya. Tetapi melihat dari sepak terjang dia, saya pikir dia yang untuk Yang paling tidak kita keputusan dari presiden ataupun penilaian dari Mendagri ya, aspek
minimnya konflik kepentingan. Ya. Nah, itu menjadi pertimbangan. Itu mungkin. Cuman ada satu kekurangan beliau ini apa? Beliau belum pernah ngopi bareng sama saya. Oh gitu ya. Kalau kita sering ngopi bareng, Ya. Bang ya. Ya. Itu yang kekurangan dia. Insyaallah. Maka lebih banyaklah dia turun juga kita lah. ini beliau bisa tonton. Ya. Ya. Turun kopi bareng dengan kawan-kawan. Nanti dia akan cari di mana abang sering ngopi. Oke, terima kasih bang. Ya, terima kasih. Wah, sehat selalu ya. Amin. Sehat juga untuk semua. Amin 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 amin.